Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Aulia dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas B. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Haji Herman SSI MAG, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin berdasarkan mind map yang saya buat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan para penerus kepemimpinan umat Islam sekaligus pemimpin dakwah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gelar Khulafaur Rasyidin ini yang berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk. Ini diberikan kepada 4 khalifah pertama Islam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka memimpin secara berurutan dari tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi dan memiliki peran besar dalam melanjutkan dakwah Islam. Lalu yang kedua di sini ada Abu Bakar As-Siddiq dan persatuan umat Islam. Abu Bakar berhasil menjaga persatuan umat Islam yang dimana pada saat itu menghadapi berbagai perpecahan dan tantangan. Abu Bakar melanjutkan program dakwah yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk mengirimkan ekspedisi dakwah keluar Jazirah Arab. Selain itu, Abu Bakar juga tegas dalam menghadapi kelompok-kelompok yang memberontak dan menolak kewajiban agama. Sikap tegas tersebut berhasil menjaga keutuhan umat Islam sehingga dakwah dapat terus berkembang. Nah, karena komitmen dan keteguhannya, Abu Bakar menjadi teladan dalam kepemimpinan dan perjuangan dakwahnya. Lalu yang ketiga ada Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah dan pemerintahan. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar, wilayah Islam berkembang sangat pesat hingga keluar Jazirah Arab. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, cerdas, terbuka, dan rasional dalam menyelesaikan persoalan umat Islam. Lalu beliau juga melanjutkan kebijakan dakwah Islam yang telah dirintis sebelumnya dan memperkuat sistem pemerintahan. Dan Umar juga melakukan berbagai ijtihad dalam menyelesaikan masalah masyarakat sehingga banyak kebijakannya menjadi rujukan dalam perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, Umar dikenal sebagai salah satu khalifah teladan dan mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Lalu keempat ada Utsman bin Affan dalam pembukuan mushaf dan administrasi pemerintahan. Nah, setelah Umar, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Salah satu jasa terbesar Utsman adalah mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf standar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keaslian dan keseragaman bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Selain itu, Umar juga berupaya untuk membangun administrasi pemerintahan yang lebih teratur karena wilayah Islam semakin luas. Meskipun pada akhir pemerintahannya muncul berbagai protes dan konflik politik, tetapi jasa beliau dalam menjaga Al-Qurannya menjadi warisan yang paling berharga untuk umat Islam hingga sekarang. Lalu yang kelima ada Ali bin Abi Thalib dan upaya menjaga stabilitas. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat dalam kondisi politik yang cukup sulit. Setelah wafatnya Utsman, muncul berbagai konflik dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ali berusaha menjaga persatuan dan stabilitas pemerintahan di tengah situasi yang penuh tantangan. Walaupun berhasil memenangkan beberapa pertempuran melawan kelompok pemberontak, Ali tetap menghadapi banyak konflik internal sehingga membuat pemerintahan menjadi kurang stabil. Namun demikian, beliau tetap berusaha menegakkan keadilan dan persatuan umat Islam. Yang keenam yaitu kebijakan politik dakwah. Sebagai penerus Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin menjalankan politik sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utama mereka bukan hanya untuk memperkuat pemerintahan, tetapi juga untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.
Dalam pidato-pidato mereka, para khalifah selalu menekankan pentingnya amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memimpin umat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam menjalankan dakwah dan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu penyebaran dakwah Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah Islam berkembang dengan sangat pesat. Wilayah Islam meluas hingga ke berbagai daerah di luar Jazirah Arab. Penyebaran Islam dilakukan melalui dakwah, pendidikan, pemerintahan yang baik, dan keteladanan para pemimpin. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga melalui sikap, kebijakan, dan kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yang ke-8 yaitu ada teladan yang dapat kita ambil dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa belajar tentang keteguhan dan pengorbanan dalam persatuan umat. Dari Umar, kita belajar tentang keadilan, keberanian, dan kebijaksanaannya. Dari Utsman, kita belajar tentang kepedulian terhadap Al-Quran dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahannya. Sedangkan dari Ali, kita belajar tentang kesabaran, tentang ilmu, dan tentang komitmen dalam menjaga persatuan di tengah konflik. Nah, jadi guys, nilai-nilai tersebut dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, mau sebagai mahasiswa maupun sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.